Judel. Bunker terakhir Nazi. Sisa benteng di tanah hijau Jerman. Di tengah perbukitan hijau di Jerman Barat. Ada sebuah pintu dari beton tua, tersembunyi di antara rerumputan yang bergoyang diterpa angin. Sekilas, bangunan itu terlihat biasa, hanya sebuah terowongan kecil yang menembus ke dalam tanah. Tapi jika kau perhatikan lebih dekat, di atas pintu itu masih terpahat lambang elang besar yang mencengkeram lambang swastika di cakarnya. Itu bukan sekadar ukiran, itu adalah simbol dari masa paling kelam dalam sejarah manusia. 80 tahun yang lalu, tempat ini bukanlah padang damai seperti sekarang. Dulu, ini adalah benteng perang Nazi Jerman, bagian dari garis pertahanan raksasa yang disebut Siegfried Line, atau dalam bahasa Jerman, Westwall, dibangun pada tahun 1938, di bawah perintah langsung Adolf Hitler. Benteng ini membentang sejauh lebih dari 630 km dari utara Jerman dekat Belanda hingga ke selatan di perbatasan Swiss. Bayangkan, ribuan bunker beton, parit baka, perangkap tank, dan lorong-lorong bawah tanah yang saling terhubung. Dibangun hanya untuk satu tujuan, melindungi Jerman dari serangan musuh di barat. Di dalam bunker seperti ini, puluhan tentara Jerman hidup dalam kegelapan. Mereka tidur di ranjang besi sempit, makan makanan kaleng, dan berjaga selama berhari-hari tanpa melihat matahari. Udara di dalamnya lembab, bau bahan bakar dan mesiu selalu memenuhi ruang sempit itu. Setiap lorong hanya selebar 2 meter, dan pintu baja tebal menutup rapat dari dunia luar. Namun bagi mereka, bunker ini adalah rumah dan sekaligus kuburan yang siap menelan siapapun yang mencoba melawan kekuasaan Reich ketiga. Tahun 1939, Perang Dunia Kedua meledak, pasukan Jerman menyerang Polandia, dan dunia pun terbakar oleh ambisi seorang diktator. Selama bertahun-tahun, Siegfried Line berdiri kokoh tanpa diserang, karena fokus perang berpindah ke timur dan ke Afrika. Namun semuanya berubah pada tahun 1944, ketika pasukan sekutu berhasil mendarat di Normandia, Prancis, dan mulai bergerak maju menuju jantung Eropa. Pertempuran besar pun pecah di sepanjang garis pertahanan ini. Ribuan peluru artileri menghantam bunker-bunker seperti yang kau lihat. Pasukan Jerman bertahan mati mesin di dalam, sementara pasukan sekutu menembaki dari luar. Salah satu pertempuran paling berdarah terjadi di Regen Forest, sebuah hutan gelap di dekat Aachen. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 2 bulan, dengan korban mencapai puluhan ribu jiwa di kedua pihak. Namun meski dinding bunker tebal 2 meter dan pintu baja menahan serangan bom, tak ada yang bisa menghentikan waktu. Akhirnya, satu persatu bunker jatuh ke tangan sekutu, dan pada Mei tahun 1945, bendera Nazi runtuh untuk selamanya. Setelah perang berakhir, Siegfried Line tidak lagi berarti apa-apa. Banyak bunker diledakkan oleh pasukan Amerika, sementara yang lain dibiarkan terbengkalai. Namun beberapa di antaranya, seperti yang ada di foto ini, tetap berdiri. Simbol elang dan swastika di atas pintunya tidak sepenuhnya hilang, meskipun waktu dan hujan telah mengikis permukaannya. Kini, bukannya dikelilingi oleh tentara, tempat ini dikelilingi oleh padang bunga liar dan rumput hijau. Burung-burung bersarang di atapnya, dan angin berbisik lembut di sepanjang jalan yang dulu penuh ranjau. Beberapa bunker telah dijadikan museum kecil, tempat pengunjung bisa melihat helm baja, tempat tidur besi, dan peta strategi perang yang masih tergantung di dinding. Namun, sebagian besar dibiarkan begitu saja, diam, tertutup tanah, dan hanya tampak sebagai bukit kecil di kejauhan. Warga sekitar menyebutnya benteng tidur, karena di bawah tanah mereka masih ada lorong-lorong sunyi yang menyimpan rahasia masa lalu. Mereka tidak menghancurkannya, karena percaya bahwa sejarah, betapa kelam pun, tidak boleh dihapus. Ia harus dibiarkan tetap ada, sebagai peringatan, bukan kebanggaan. Jika kau berdiri di depan bunker ini sekarang, kau mungkin hanya akan mendengar suara burung dan desir angin. Namun jika kau menutup mata sejenak, mungkin kau bisa merasakan gema masa lalu. Suara langkah kaki tentara, dan bayangan perang yang masih bergetar di udara. Bangunan ini adalah saksi bisu tentang kesombongan, kekuasaan, dan kehancuran. Tentang manusia yang membangun tembok untuk menolak dunia, tapi akhirnya dikalahkan oleh waktu dan kebenaran. Kini, elang batu di atas pintu bunker itu tidak lagi melambangkan kekuasaan, melainkan peringatan abadi bahwa tidak ada benteng yang cukup kuat untuk melindungi kejahatan dari kehancuran. Dan di tengah padang hijau Jerman yang damai, bunker tua itu tetap berdiri, diam,
menatap langit biru, sebagai pengingat bagi generasi manusia bahwa kedamaian adalah kemenangan terbesar dari semua perang.